Kita berkarya itu tidak harus yang berkarya itu dan saja, tapi ya semuanya sampai korporat pun kalau memang karyanya bagus itu akan diterima. Kembali lagi bersama saya, Serka Kuat Aprilia Kartikaningrum, di podcast Kisah Nusantara Korem 081 di Rotsajaya. Para sobat Korem yang berbahagia, pada segmen kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat istimewa, menjadi kebanggaan khususnya buat prajurit Korem 081 di Rotsajaya. Langsung saja kita sapa beliau, Komandan Korem 081 di Rotsajaya, Kolonel Infantri Denny Rezeki SE MSI. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Selamat pagi, April. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu di podcast Gesah Nusantara. Bagaimana kabarnya Bapak? Pagi ini alhamdulillah. Kita sesuai dengan rondon. Siap. April ngajak saya untuk ngobrol-ngobrol bareng di sini. Siap. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Ya. Meskipun di kegiatannya yang cukup padat ya Bapak ya. Padat, ya kita sesuaikan dengan memang jadwal ya. Siap. Pagi ini kan dijadwalkan untuk podcast ya. Siap Bapak. Dan langsung sebagai hostnya April. Siap. April. Ya ini kesempatan saya untuk bisa lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol. Iya Bapak. Mungkin biar Sobat Korem 081 ini lebih mengenal sosok Komandan Korem. Mungkin bisa menceritakan sedikit secara singkat aja Bapak, profil Komandan Korem. Ya, makasih April. Siap. Saya di Korem 081 ini alhamdulillah pertama datang langsung bertatap muka dan langsung berkenalan dengan anggota yang ada di Makorem maupun jajaran. Siap Bapak. Dan tentunya sahabat-sahabat Korem lainnya. Saya mengawali tugas sebagai perwira remaja, lulus di Akademi Militer tahun 1995. 95 ya. Ya. Mengawali tugas saya di Papua. Siap Bapak. Di Batalion 752 Virayuda Sakti. Seperti biasa perwira remaja. Iya. Pada saat PAMA itu jabatan itu mulai dari Danton, Perstaf, Batalion, Danki itu kita lalui selama 8 tahun sebelum Selapa. Setelah Selapa, saya tahun 2004 saya mengikuti atau melanjutkan tugas saya di Mabes Angkatan Darat. Mabes Angkatan Darat. Ya, staf pengamanan Angkatan Siap. Darat, Spamat. Ya. Dari situ saya waktu itu ada komitmen ya, artinya saya siap selanjutnya ditempatkan di mana saja. Betul Bapak, sebagai prajurit yang sejati ya Bapak ya. 8 tahun di Papua, setelah di Jakarta saya berkomitmen juga. Siap. Saya siap ditempatkan di mana saja. Siap betul. Doanya ternyata terkabulkan. Siap Bapak. April. Siap. Jadi saya di Jakarta ya waktu itu. Saya ke Sulawesi Tenggara ya, di Batalion 725 Orwagi sebagai Wadanion. Oh iya 725. Kemudian balik lagi ke Jakarta, ke Mabesat lagi. Nah, dari Mabesat saya setelah itu ke Bali, Kodam 9 Udayana. Siap. Dulu saya juga di Kodam 9 Bapak. Oh pernah di Serdanya, iya siap. Penempatan pertama di sana. Nah makanya banyak-banyak doa seperti saya. Siap Bapak. Kalau saya gitu, doa saya setelah saya berangkat dari Udayana kembali lagi. Siap. Ke Jakarta lagi. Oh iya Bapak. Ya kan, ke Mabesat lagi. Nah setelah itu pindah lagi ke Kodam 6 Warman. Siap. Ya kan? Cukup lama juga, 8 tahun juga di sana. Terakhir 2019. Nah, setelah itu kembali lagi ke Jakarta lagi. Jakarta lagi. Nah itu. Baru ke? Nah sebelum
Kan itu saya ikuti di Kodam Jaya ya. Siap, Di Kodam Jaya, waktu itu saya sebagai aspes Kodam Jaya. Ya, alhamdulillah saat itu saya bertugas sama-sama dengan Bapak Kasat, saat itu masih Pangdam Oh iya, Pak. Jaya, ya saya selaku aspes Kodam Siap. Jaya. Nah dari itu saya sekolah, sekolah TNI, dan setelah itu saya ditempatkan di Kogapilhan 2. Tempatnya juga sama di Balikpapan, saya kembali ke Balikpapan. Iya, berarti Ya. mondar-mandir situ Iya, aja Bapak ya. so kembali lagi ke Jakarta lagi. Siap. Wah, Dan akhirnya jadi iya. Danrem lah di sini. Iya. Bapak kurang lebih menjabat sebagai Komandan Korem khususnya di wilayah Madiun, Bapak. Kurang lebih sudah 8 bulan ya. Iya. Mengulas sinergitas bersama TNI Polri, pemerintah daerah itu seperti apa menjalin hubungannya itu? Iya. Ya, April. Jadi Korem 81 ini kan terdiri dari 9 kodim, 9 kodim, ya. 1 Ada- batalion. Ya, ada 9 kodim dan 1 batalion. 1 batalion, 11 siap. ya. 9 kabupaten, 2 kota. Iya, betul. Ya, alhamdulillah pertama saya datang di Korem ini selain silaturahmi ya dengan khususnya yang ada di Madiun, Iya. juga saya berangkat semua jajaran. Mulai dari Pacitan ya, Sudah keliling Bapak ya? putar semua Putar semua. sampai terakhir ke Nganjuk. Terakhir ke Nganjuk. Iya, Iya. ke Kabupaten Nganjuk. Nah, ini sinergitas ini sudah kita bangun bersama Forkopimda di masing-masing Forkopimda. kabupaten. Iya. Begitu aja dengan tokoh, baik itu tokoh-tokoh agamanya, tokoh pemudanya, dan semua kita bangun sinergitas. Iya. Selama sejauh ini Ya. ada kendala nggak Bapak? Alhamdulillah, April. Kalau kita bertugas kan, kita senantiasa harus menjaga sinergitas. Iya, Karena pada betul. intinya kita TNI hadir itu untuk membantu pemerintah di daerah. Iya. Ya. Membantu masyarakat juga ya Dan Bapak ya? sekaligus ya kita bagaimana meningkatkan kemanunggalan TNI, Dengan masyarakat. Waktu dekat ini akan ada karya bakti skala besar, khususnya bertempat di wilayah Korem. Mungkin sejauh mana sih kesiapannya untuk menyiapkan karya bakti skala besar tersebut? Ya, baik karya bakti skala besar ini waktu pelaksanaannya kan ini dibuka tanggal 15 Iya. Februari dan itu tanggal 16 Februari. Ya, tempatnya di Desa Garon, Caruban ya. Oh Ya. iya. Nah, untuk sasarannya tuh ada kegiatan fisik dan kegiatan non fisik. Siap. Ya. Jadi untuk kegiatan fisik ini terkait dengan infrastruktur, khususnya yang pertama karena kita ini adalah masukan dari bawah ya, Dari kepala masyarakat. desa, dan warga, dari kepala desa masukan ke Kodim, ke Dandim melaporkan ya ke Danrem, baru setelah itu kita buatkan suatu perencanaan. Dan kebetulan kita ada perintah dari Mabes TNI untuk melaksanakan karya bakti skala besar. Langsung dari Mabes TNI ya Bapak? Dari ya? Mabes TNI ya. Siap. Nah, ini untuk skala besar ini, untuk karya bakti skala besar ini karena kita mewadahi juga kan ada Bapak Panglima TNI di sini ya. Siap. Putra daerah ya Bapak Putra ya? daerah ya dari Madiun ya, Caruban. Dari Caruban, betul. Ya. Nah, kebetulan masukan dari warga ini karena posisinya juga dekat dengan kediaman Bapak Panglima TNI. Oh siap Dengan Bapak. ya rumah waktu beliau masih rumah kecil. lahir ya, Ya, rumah kelahirannya di situ Siap. dekat. Nah, sehingga kita nanti akan buatkan terutamanya yang pertama jalan ya. Jalan. Kemudian kita juga buatkan kalau jalan ya kita yang rusak ya terutama Diperbaiki. Iya. ya. Kemudian kita buatkan gapuranya ya. Kemudian selain jalan kanan kirinya kan belum ada irigasi, kita buatkan irigasi, kita buatkan talutnya. Itu. Kemudian arah masuk ada masjid, Masjid ya. kita juga rehab masjidnya, kita buat bagus masjidnya ya. Dan itu target
kira-kira berapa lama Bapak? Nah, kita tadi untuk waktu kan 30 hari. 30 hari, itu harus sudah selesai Bapak ya? Insyaallah kita dari sekarang kita mulai perannya, udah kita. Oh, sudah mulai, Ya, siap. gitu. Dan itu sasaran fisik. Iya. Jadi lanjutkan ya, sasaran fisik, selain jalan tadi masjid, ya, gapura, ya, kemudian juga nanti arah ke makam, ya, ke arah makam juga karena itu pemakaman umum. Nah, Siap. kita nanti kita benahi, ya, Siap, Pak. termasuk nanti ada fasilitas masyarakat di situ. Nah, kita pengurugan, kita buatkan sarana olahraga, tempat olahraga untuk masyarakat, ya. Nah, itu sasaran fisik. Iya. Ya. Untuk sasaran non fisik tadi, ya, Siap. yang pertama nanti karena kita akan pusatkan nanti di Caruban. Di situ nanti kita buat bagaimana masyarakat bisa hadir di situ, datang. Iya. Nah, kegiatan non fisik itu nanti akan ada, ya, pengobatan massal. Pengobatan massal. Ya, itu ada operasi katarak, ada sunatan massal, ada vaksinasi, ada donor darah. Mungkin Sobat Korem bisa nanti langsung mengikuti kegiatan tersebut gitu Bapak? Iya. Iya. Itu kan ini baru kita rencanakan ya. Iya, iya. Nah, rencanakan seperti itu sehingga nanti kehadiran Bapak Panglima TNI di Kabupaten maupun Kota Madiun ini ya kita akan sambut ya oleh semua warga. Iya, betul. Harapannya akan lebih semarak lah. Iya. Karena kedatangan Bapak Panglima ya. Bapak Panglima ke ya. Madiun. Iya, itu. Terus selanjutnya untuk karya bakti di Bapak membawahi 9 kodim ya Bapak nggih. Karya bakti yang sudah dilaksanakan di tiap-tiap kodim itu seperti apa Bapak? Banyak bro. Iya. Jadi kita selain itu juga ada Rutilahu ya, rumah layak didahuni itu. Oh iya ya. Ya, rumah layak didahuni. Jadi dari beberapa kabupaten kita sudah berikan ya, itu di Pacitan, di Ponorogo ya. Trenggalek. Nah itu udah. Iya. Bahkan nanti akan berlanjut terus tahun ini juga akan ada ya. Betul, Diberikan. betul. Nah, ini untuk karya bakti sekarang yang di Madiun ya. Iya. Itu nanti kita kasihkan ada 7 rumah ya yang kita kasihkan di daerah. Madiun. Maksudnya di situ di Garong, di Di Desa Garon. Garong. Oh, di Desa Garon. Kemudian tambah lagi 6 lagi nanti. Siap. 6 lagi itu nanti dari kabupaten. Ini buat masyarakat yang Emang kurang. Yang kurang. memang rumahnya kurang layak lah. Oh, kurang layak gitu. Semoga semua ini bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan Bapak ya. Kami juga mau mengulas sedikit wajah Korem yang baru ini Bapak. Ya, terutama podcast Gesah Nusantara ini. Gesah Nusantara ya. Ya. Apa sih Bapak tujuannya dan harapan didirikannya podcast Gesah Nusantara ini? Ya. Ini April ya. Siap. Salah satunya kita bagaimana kan sekarang tidak bisa kita gaptek ini ya. Iya, betul. Kita harus paham juga, harus kita masuk juga di media sosial semuanya, ya kan. Termasuk ini April ya salah satu hostnya. Siap. Baru belajar Bapak. Kita latih ya. Jadi untuk mempersiapkan ini bukan saja katakan perangkatnya tapi juga manusia yang mengawakinya. Ya. Siap. Berawal dari katakan sekarang perkembangan media massa, kita tidak bisa katakan kita memang harus lari di dalamnya, kita tidak bisa diam ya. Harus mengikuti zaman gitu. Ya, zaman media massa kan memang sekarang ini untuk kita bisa memberikan masukan ataupun kita bisa memberikan informasi kan setidaknya kan itu melalui media. Iya, ini salah satu cara buat kita mendekatkan dengan masyarakat ya Bapak, agar Korem ini bisa dikenal lebih banyak lagi oleh masyarakat gitu. Nah, kita bisa memberikan masukan-masukan, pesan-pesan kan melalui podcast ini karena ya alhamdulillah podcast ini kan kita sudah langsung launchingkan ya dari pertama. Iya, betul Bapak. Dan udah beberapa narasumber katakan yang berbicara di sini. Iya. Narasumber nggak harus prajurit ya Bapak ya? Tidak harus karena memang sesuai dengan ini Gesah kata Nusantara. Jadi kalau di sini kan
tempat untuk ngobrol kan ya. Tempat, ya benar. Iya, Ini ngobrol kan asik. kita ngobrol nyantai aja. Siap Bapak. Jadi tanpa ada apa muatan-muatan, tapi intinya ngobrol lah Iya benar. seputar dengan apa yang ada di jajaran Korem 081. Untuk selanjutnya Bapak, dalam infrastruktur Korem yang semakin maju sekarang ini, dari tampak depan dan ruangan staf yang baru Ya. baru saja dibangun. Ini apa sih Pak tujuannya dan harapannya kepada prajurit Korem? Ya, intinya kalau tujuannya katanya pengen ada perubahan ya. Iya betul. Harapannya ya kita bagaimana ke depan ya Korem dan jajarannya kan ya harus lebih baik lagi ya. Iya. Kita awali dari Korem aja lah. Iya. Ya, Korem dulu karena kita kalau dimanapun bertugas itu harus berkarya. Betul. Artinya ada yang ditinggalkan. Betul, ya kan? Bapak. Sehingga itu memberikan makna, warna kepada anggota semuanya ya. Iya. Nah, sering saya sampaikan bahwasanya satuan ini bukan punya saya, satuan ini punya semuanya Betul Bapak. ya. Sehingga yang bisa merawat ya menjaga ya kita. Ya siapa yang bisa membanggakan kalau nggak kita? Kalau nggak diri sendiri, iya. Kalau kita tidak semuanya, Siap. ya kan? Siap, betul, Nah, karenanya Bapak. kita harus berkarya. Betul. Nah, karena saya sering sampaikan, kita berkarya itu tidak harus yang berkarya itu danrem saja, tapi ya semuanya sampai kopral pun kalau memang karyanya bagus itu akan diterima. Iya, gitu iya. ya. Nah, itu. Mempunyai apresiasi sendiri gitu Bapak ya. Iya. Nah, gitu. April ya. Ini nampak ya kalau dari depan, dari depan memang ada satu perubahan yang memang Iya. banyak dipertanyakan, banyak yang nanya juga kok Iya. sekarang ada berubah. Iya, ya kan? benar. Semakin indah lah Bapak. Nah, Dilihat maksudnya semakin mungkin masyarakat tuh ini sekarang kan danremnya dibuat apa? Kok Korem berubah? Iya, betul. Kan banyak ya, itu secara ke dalam kan kita benahi secara infrastruktur ya. Mulai dari tampak depan, di dalam pun kita benahi April. Iya, di kan? ruangan-ruangan staf Bapak ya. Baik itu di lobi ya. Lobi kita benahi sehingga tamu masuk datang Korem tuh kita bisa bicara, bisa ketemu, bisa ngobrol enak ya. Kemudian juga ada kita juga ada comment center, kita bisa kita ada tempat untuk kita bisa untuk rapat secara nyaman di sana ya kan, termasuk betul. untuk kita video conference ya. Iya. Di situ bahkan nanti ke depan kita benahi lagi kantor-kantor nanti di atas staf itu ya, sehingga Sudah nanti ada lebih rencana baik lagi. Bapak ya untuk Ya. membenahi di Benahi ruang- lagi. Nah, harapannya nanti ya Korem kalau kita sudah bagus dibenahi ya satuan jajaran juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Ya. Sangat luar biasa yang sudah diberikan Ya. kepada jajaran Korem 081 Dirut saja ya Bapak ya. Ya. Mungkin ada pesan kepada prajurit Korem 081 ini Bapak? Ya, Diro saja itu sesuai dengan namanya kan pahlawan ya, yang sejati ya. Terus kita harus tunjukkan kepahlawanan kita ya, bahwasanya apa? Kita harus terus berkarya untuk kemajuan satuan ini. Kita harus jaga nama baik Korem 081 ya, karena Korem 081 tuh besar bro ya. Benar. Ya, artinya kita ada 9 kodim ya, ada 9 kabupaten dan ada 2 kota. Nah, kita bagaimana sesuai dengan tugas pokok kita harus mempertahankan ya, kita harus menjaga wilayah ya, khususnya menyiapkan pertahanan ya di darat ya, Yeah. dalam rangka menjaga ruang alat juang yang tangguh ya, guna mendukung tugas sesuai dengan ya, tugasnya. Kalau Korem berarti kita mendukung tugas pokok Kodam Iya, ya. betul. Nah, jajaran di bawah ya sesuai dengan ini. Kalau Korem, kalau Kodim. Koramil berarti mendukung tugas Kodim Iya. ya, Kodim mendukung tugas pokok Korem. Nah, itu Iya. ya. Nah, kemudian saya juga berpesan ya, karena kita juga jangan sampai berhenti untuk terus berkarya ya, berkarya untuk bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Dan tentunya kalau ada kesulitan ya masyarakat, karena kita juga ada program ya, Yeah. kita hadir, datangi ya,
dapurnya masyarakat, ya. Apabila ada yang kurang, ada yang kesulitan, bantu dan di situ berikan solusi. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Luar biasa sekali pada bincang kali ini. Demikian Sobat Korem 081 di Road Sajaya. Tidak ada hal yang sulit jika kita mau berusaha dan tentunya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya Aprilia Kartikaningrum, mohon undur diri, tetap semangat.